Design for relationship. Kita semua itu diciptakan untuk ada dalam hubungan. Setiap kita itu didesain untuk saling terhubung. Minggu pertama kemarin dibagikan oleh Pastor Roni, bagus sekali bagaimana Trinitas atau Tritunggal, hubungan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang tiga pribadi tetapi satu hakikat. Yang saling bersatu, yang tidak pernah saling merendahkan satu dengan yang lain. Yang ada saling mendukung, saling mensupport. Dan kita mau mencontoh seperti itu. Hari ini kita akan membahas hubungan yang lain. Berikutnya, hubungan apa itu? Sebelumnya saya akan buka dengan satu cerita. Ada sebuah seminar diadakan. Dalam seminar tersebut ditanya, menurut saudara hubungan apa yang paling penting bagi saudara? Beberapa angkat tangan, jawabannya yang pertama bilang begini. Bagi saya yang paling penting adalah hubungan saya dengan orang tua saya. Saya ada sampai sejauh ini karena orang tua saya. Kalau saya harus sukses, kalau saya bisa berjuang, semua akan saya persembahkan untuk orang tua saya. Mereka berjasa. Kemudian ada lagi yang berikutnya, seorang ibu-ibu. Bagi saya yang paling penting adalah anak-anak saya. Dengan suami mungkin saya kurang cocok, tapi saya tetap bertahan demi anak-anak saya. Saya tetap kuat, saya tetap berjuang. Karena setiap kali saya melihat anak-anak saya, mereka membutuhkan saya. Setelah itu yang lain gak ada lagi yang mau ngomong, tapi ada yang tulis. Setelah kertas-kertas yang tidak ada namanya, itu dikumpulkan kemudian dibacakan. Salah satu kertas bilang begini, bagi saya yang paling penting sebetulnya hubungan saya dengan bos saya. Anak istri bisa menunggu. Karena dengan penghasilan dari pekerjaan saya bisa kasih makan anak, bisa membahagiakan istri, saya bisa meniti karir, kita semua bisa bahagia. Kertas berikutnya dibaca, bagi saya yang paling penting pacar saya. Kalau saya sampai putus, mungkin saya nggak tahu lagi apa arti hidup ini. Woy. Membatin ya, saya itu membatin, ya ampun kamu dari kecil dibesarkan orang tua, setelah besar yang kamu ingat pacar. Nah demikianlah ya, kalau kita ditanya hubungan apa sih yang paling penting bagi kita, mungkin ada banyak jawaban. Tapi sebetulnya ya sebagai orang yang percaya Tuhan, yang paling penting di atas semuanya adalah hubungan kita dengan Tuhan, betul. Dari Tuhan kita mendapat pekerjaan kita. Dari Tuhan kita punya bos yang baik. Dari Tuhan kita dapat pasangan hidup. Dari Tuhan kita bisa punya anak. Dari Tuhan kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita membahas hari ini hubungan dengan Yesus yang tidak tergoncangkan. Minggu kedua. Kenapa saya bilang tidak tergoncangkan? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hayat menutup mata. Iblis tidak tinggal diam untuk menggoncangkan iman saudara, keluarga saudara, hubungan dengan teman, hubungan antar sepelayanan, hubungan dengan gereja, keuangan saudara, dengan tujuan memisahkan saudara dari Yesus. Seperti yang saya tadi katakan ya, sepanjang hidup kita, iblis tidak tinggal diam. Dia tidak bilang, oh Kak Andre sudah menerima Tuhan, berarti kesempatan kita sudah hilang. Tinggalin Kak Andrenya, dia sudah bersama Tuhan. Tidak. Detik saudara menerima Tuhan, di situ dia semakin semangat. Bagaimana caranya ya supaya dia jatuh? Bagaimana caranya? Dia akan mengganggu hati saudara, dibuat kecewa. Kecewa dengan teman, kecewa dengan gereja. Kalau saudara tahu kisah belakangan ini, ada Agustan tahu ya, kan marak itu di YouTube. Ternyata usut punya usut ada kekecewaan. Jadi dia yang sempat mengentuti Alkitab itu dilandasi karena kekecewaan dengan gereja. Jadi itulah pekerjaan iblis. Dibuat saudara kecewa dengan teman, dibuat kecewa dengan rekan sepelayanan, dibuat kecewa dengan pendeta, dibuat kecewa dengan keadaan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Supaya saudara meninggalkan hubungan dengan Yesus. Amsal 30, 7-9. Intinya begini,
Amsal 30 nanti saudara bisa baca di rumah ya, 7-9. Orang ini, si penulis Amsal bilang, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan aku dikasih kekayaan atau kemiskinan katanya. Supaya kalau aku kaya, kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Baik dalam keadaan kekurangan maupun keadaan melimpah, godaan untuk meninggalkan Tuhan selalu ada. Pada saat kita miskin, kita cenderung, aduh capek jadi orang Kristen, gini-gini aja. Saya mau tinggalin kekristenan. Pada saat kaya, bukan berarti kita lepas dari godaan. Siapa itu Tuhan? Saya kaya ke usaha saya kok. Amsal sudah mengingatkan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh pengikut Yesus. Tadi kan Amsal ya, zaman Yesus belum ada. Tapi itu juga ada di perjanjian baru. Dan ini tidak dialami 1-2 orang loh. Puluhan ribu orang. Kaget kan? Jadi itu artinya jamak. Kita mengalami tantangan dalam mengikuti Yesus itu memang beban semua orang. Mungkin saudara masih ingat peristiwa ini Yohanes 6. Nanti kalau punya waktu saya sungguh anjurkan. Saudara baca itu Yohanes 6 dari awal, dari ayat 1 sampai ayat 60-an. Itu ceritanya nyambung semua. Dan kita bisa belajar banyak dari situ. Peristiwa ini bagus kan? Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Bukan berarti yang wanita gak dikasih makan, bukan. 5.000 itu yang dihitung cuma laki-lakinya. Jadi ahli sejarah memperkirakan semua yang hadir itu ya bukan cuma 5.000. Yang dihitung cuma yang laki-laki. Kalau dia bawa istri berarti 2 kali lipat. Dia bawa anak bukan cuma 1, mungkin 2, mungkin 3. Minimal ahli sejarah memperkirakan yang hadir itu minimal 10.000 orang. Atau bisa sampai 12.000, 13.000, 15.000 bahkan. Saya cari 10.000 itu seperti apa sih? Coba dibuka. Nah kapan hari ada demo 10.000 orang. Oh ternyata sebanyak ini ya. Thailand umumkan dekret darurat 10.000 orang berdemo. Oh sebanyak ini ya 10.000. Bapak Ibu Saudara, untuk ukuran hamba Tuhan ya. Yesus itu kan melayani 3,5 tahun. 3,5 tahun melayani, dari punya pengikut cuma 12, sampai akhirnya punya pengikut 10.000 bahkan lebih. Itu luar biasa sekali. Saya kurang tahu ya, ada enggak hamba Tuhan lain yang seperti itu ya. Dalam 3 tahun dari 12 orang, jadi 10-15.000 orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui yang 10.000 itu enggak ada sisanya. Terakhir mereka pergi semua. Dan terakhir yang bersama-sama Yesus tinggal 12 saja. Dan dari 12 itu pun tidak semuanya betul-betul mengikut Yesus. Kita tahu salah satu di antaranya pengkhianat. Bapak Ibu Saudara, jadi gimana sih ini? Sudah sukses 5.000 orang makan atau 10.000 lah, 15.000. Terus kok tiba-tiba bisa hilang? Nanti kita belajar ya. Gimana itu ceritanya? Kita cerita dulu setelah peristiwa ini ya. Peristiwa ini kan terjadi di dekat Betsaida namanya, ada petanya. Nah, setelah Yesus menggandakan roti dan ikan di Betsaida, pergilah dia ke Kapernaum. Jaraknya 10 kilo kira-kira. Saya kemarin perkirakan kalau 10 kilo saya lihat di peta itu dari Aston sampai mau menuju ke Serangan sana, tahu ya pernah ke Serangan ya. Pintu masuk tapi ya belum sampai Pulau Serangan. Jadi kira-kira sampai Lotte Mart sana lah, Lotte Mart mau ke Serangan. Itu 10 kilo. Dan bayangkan 10.000 orang atau 15.000 orang itu
Mereka nggak bubar begitu saja setelah dikasih makan. Mereka mengikuti Yesus. 10 kilo itu. Jelas gak pakai pesawat ya. Jelas gak pakai mobil atau motor. Jalan kaki ikut Yesus. Memang Yesus duluan tapi mereka mencari dengan haus dan lapar. Betapa itu satu kepengikutan yang radikal. Belum lihat sih saya ada hamba Tuhan pergi kemana. Setelah pertemuan itu semua ikut. Pokoknya saya mau ikut. Radikal sekali. Sepertinya begitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya maksud Yesus kan baik ya. Yesus kasih makan, Yesus melakukan mujizat supaya mereka tambah percaya. Tapi ketika melihat itu, Yesus menegur mereka. Tahu kata-katanya, Yohanes 6 ayat 26. Ini kata Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Wow. Maksud Yesus baik loh. Waktu mereka lapar, kok kasihan lapar ya. Kita harus kasih makan. Yesus gak salah. Tapi orang yang menerima berkat ini yang merespon dengan salah. Tadinya mereka mencari Yesus dengan tulus. Tadinya mereka betul-betul mau tahu Yesus aja, mau ikut Yesus. Tapi setelah terima berkat, motivasinya mencari roti. Bisa dibayangkan ya, yang tadinya polos mau ikut Yesus. Kemudian mereka jalan 2-3 hari atau 1 hari mungkin ya. 1 hari jalan dari sini sampai mau ke serangan. Tenang aja, nanti ada roti. Tuhan Yesus kasih berkat. Orang-orang yang tadinya tulus, kemudian mencari Yesus untuk berkat. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baik yang dari Tuhan, kadang-kadang kita bisa merespon salah, kita perlu belajar ya. Maksud Tuhan baik memberi pasangan hidup. Tapi setelah dapat pasangan hidup, Tuhan jadi nomor 2, nomor 3, nomor terakhir bahkan. Maksud Tuhan baik kasih motor. Setelah punya motor, Tuhan jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena yang dicari berkatnya. Kemudian Tuhan menegur mereka ya, yang ke 10.000, 15.000 ini. Tuhan bilang begini, Yohanes 6 ayat 27. Setelah dia bilang tadi ya, kamu kok cari roti sih? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada, dia sudah mention di situ, hidup kekal. Apa kamu lupa? Sebetulnya yang paling penting itu hidup kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus mau mengingatkan, kok kamu cari roti? Ini loh saya yang disahkan Bapa untuk membawa hidup yang kekal kepadamu. Masa kamu gak cari saya? Saya lebih penting dari semua roti, bahkan roti yang turun zaman Musa, roti turun dari surga. Saya yang buat itu. Yesus mau mengingatkan, kok bisa roti yang kamu cari? Tapi miskom ini terus berlanjut ya, makanya saya usul ya kalau bisa punya waktu baca Yohanes 6, bagus sekali. Yohanes 6 ayat 28 selanjutnya, tahu nggak pertanyaan mereka? Oh, lalu katanya. Harusnya mereka kan sadar ya ditanya begitu, harusnya jawabannya, oh ampun Tuhan, memang engkau lah yang kami cari. Ya, kan lain. Tapi jawabannya bukan begitu. Dia bilang lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah.
Ini sudah miskom jauh. Karena Yesus bilang, kamu itu jangan cari roti, tapi pekerjaan Allah ini loh saya yang sudah punya meterai membawa kamu pada hidup yang kekal. Lalu mereka pisahkan lagi. Oke, kamu Yesus, tapi pekerjaan apa yang dikehendaki Allah? Mereka pisahkan, ingat Trinitas ya, Tritunggal. Mereka pisahkan lagi, ya kamu si Yesus. Tapi apa yang Tuhan kehendaki ya? Allah itu lain lagi, bukan kamu. Apa yang dikehendaki Allah supaya apa sebetulnya? Pekerjaan apa sih supaya rotinya tuh unlimited? Pekerjaan apa sih supaya kita makan terus? Pekerjaan apa sih supaya berkatnya tuh enggak habis-habis? Yesus ngomong tentang dirinya, pribadinya. Tapi mereka fokusnya berkat, berkat, berkat. Intinya mereka ngomong begini, Tuhan di mana sih saya bisa bekerja supaya rotinya enggak habis-habis. Supaya kita bisa lakukan seperti yang kamu lakukan. Enak kan, enggak usah kerja, roti ada terus. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti sedikit ya, ini tuh mirip sekali dengan peristiwa wanita di Samaria di sumur, masih ingat? Nah Yesus kan bilang begini, kalau kamu minum dari air, intinya ya saya nggak baca persis. Kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Tahu nggak jawaban wanita ini bilang apa? Tuhan kasih dong aku air itu. Supaya saya tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Fokusnya itu terus apa yang harus saya lakukan? Supaya air cukup. Padahal Tuhan ngomong saya ini loh air. Saya inilah kehidupan. Miskom kan? Tapi ucap syukur sekali. Wanita ini akhirnya sadar. Oh kita gak usah bahas lagi ya, pernah bahas. Dia bilang engkaulah Mesias. Dan dia percaya kepada Yesus. Dia sudah lupa hausnya. Dia lupa tentang airnya. Dia lupa dia belum minum. Dia langsung pergi ke sanak saudaranya, pergi ke kotanya. Halo, saya sudah ketemu Yesus Mesias dan cukuplah dia. Dengan kepercayaannya itu. Selamatlah dia. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, tidak demikian dengan 10.000 orang. Mereka terus ngotot mencari roti. Tapi Yesus masih sabar, kan tadi ditanya, Tuhan pekerjaan apa yang dikehendaki Bapa? Ya itu kamu ya Yesus, Sus. Tapi ini Bapa itu pekerjaan apa ya kita bisa lakukan ya? Supaya terus dapat berkat. Yesus pakai kata-kata itu, dibilang begini. Yesus menjawab ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Dibalik lagi. Intinya kamu percaya. Intinya jangan rotinya, intinya saya. Sayangnya ya kalau wanita Samaria tadi itu tobat. Wanita Samaria itu akhirnya sadar yang dia perlukan bukan air. Yang dia perlukan bukan hanya sekedar kebutuhan fisik. Tapi adalah Yesus. Yang 10.000 itu enggak sadar-sadar. Nanti saudara baca ya. Saya kutip-kutip aja. Coba ayat 34 ini kan 29. Beberapa ayat kemudian tanya lagi. Maka kata mereka kepadanya. Coba saudara yang baca. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetap tanya Tuhan, kasih kami roti itu senantiasa katanya. Kalau bisa gak habis-habis. Wow. Mari kita lihat keseluruhan ya, hampir seluruh dari yang bagian belakang. Kegagalan orang-orang yang percaya pada Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan.
Yohanes 6 ayat 51 dan seterusnya. Saudara mulai duluan, nanti kita bergantian. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca tadi ya dari ayat 1 terus itu nggak nyambung benar-benar. Nggak nyambung artinya dialog antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus membicarakan hal-hal surgawi, dia bilang perkataanku ini loh, yang kukatakan kepadamu ini loh roh dan hidup. Sementara mereka memikirkan hal-hal duniawi, makan, minum, berkat mana. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita perlu belajar untuk memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan adalah kita perlu, mari kita baca sama-sama, mencari Yesus untuk taat bukan untuk berkat. Amin. Mari kita mencari Yesus untuk taat bukan untuk berkat. Karena kalau kita mencari Yesus untuk berkat, tinggal tunggu waktu. Akan hilang. Kita pasti tersesat. Ayat 60 berkata, sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya garis bawahi keras loh. Bukan sulit. Kok Yesus tegas sekali sih? Bukan sulit. Tahu perintah Yesus? Perintah Yesus adalah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, lanjut. Adalah percaya kepada Dia yang telah diutus. Itu aja. Tuhan gak minta kita membelah laut. Tuhan tidak minta kita puasa 40 hari. Tuhan tidak minta kita terbang. Percaya. Apakah itu sulit? Tidak sebetulnya, tapi keras.
Tapi saya ngerti sih kadang-kadang ya setelah saya renungkan ini. Mereka mungkin sudah capek. Sudah jalan 1 hari atau ada yang 2 hari. Dengan prinsip tenang aja, tahan laparmu. Sebentar lagi kita makan, pasti ditraktir Yesus. Bayangkan sudah datang, sudah lapar. Kalau orang seperti itu sudah nggak peduli khotbahnya apa. Yang penting habis ini makan, penting habis ini makan. Makanya komplain mereka, lu kok rotinya nggak keluar-keluar. Padahal dari tadi perkataan Yesus itulah kehidupan. Itulah keselamatan. Makanya waktu Yesus bilang oke, yang paling penting percaya. Mereka nggak terima. Rotinya mana? Mari kita belajar sesuatu. Mari kita dekati Yesus. Kalau kita cari Yesus bukan karena berkat. Berkat itu bonus. Ada tidak ada berkat. Apapun keadaannya. Kita tahu dia yang dimeteraikan Allah. Dialah pemegang hidup yang kekal. Bukan hanya saudara ya, saya juga kadang-kadang ikut Yesus. Aduh mana berkat-Mu Tuhan. Saya manusia biasa. Kita setiap hari berdoa Tuhan. Berkati jemaat kami, multiplikasikan. Buat mereka sehat. Berkati kita mau perlebar, kan pernah ya Pastor Roni bilang kita mau perlebar. Kok belum datang-datang berkatnya. Bagi orang kan pernah hitung kemarin tuh 6 juta kalau memperlebar ke situ. Jadi 1 bulannya 6 juta. Kita secara US gitu ya, misalnya lah ada orang bule atau siapa gitu nyumbang. Itu cuma $500 kok, kecil buat Tuhan. Kita terus berdoa Tuhan, kami percaya kita perlebar, sekarang sudah sempit loh Tuhan, udah sean ini. Pengen lebar lah Tuhan. Tapi apakah kita menyerah? Sudahlah, umumkan Pak Rudi, tolong umum, gak ada kebaktian, Tuhan tidak jawab doa saya. Gak bisa. Kita ikut Tuhan bukan karena berkat, berkat urusan Tuhan. Tuhan berkati atau tidak, kita tahu mana yang benar. Ada amin. Mari katakan sebelah kiri kananmu, kita dipanggil untuk taat, bukan untuk berkat. Yang kedua, dasar hubungan kita sama Yesus supaya tidak tergoncang ini ya, supaya saudara jangan, aduh lagi nggak diberkati, nggak usah dulu dah ke gereja. Karena dasarnya, kalau dasarnya tidak berkat, ada tidak ada. Pernah Pastor Roni kesaksian, ini memimpin pujian, mari semangat saudara, dia kan WL dulu. Dia WL saya tamborin, kira-kira kayak Abraham sama Tabita lah, satu di sini satu di situ. Mari kita semangat, padahal dalam hati saya nih sambil saya tamborin juga. Di rumah ini lo gak ada nasi, gimana ya? Itu nyata loh. Memang dan pulang itu memang gak ada, maksudnya bukan tiba-tiba ada mujizat, orang kirim atau apa. Tapi buktinya sampai hari ini kita baik-baik aja, saya hidup gitu ya. Itu kan cuma sehari aja, gak punya uang. Mungkin itu Tuhan menguji gimana, ayo tetap kamu semangat. Setiap kita pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi mari kita putuskan tetap cinta Tuhan. Yang kedua, percaya Yesus adalah dasar hubungan dan bukan bukti. Kalau ada bukti baru saya percaya. No, percaya adalah dasar hubungan. Yohanes 6 ayat 30. Maka kata mereka, bayangkan ya, ini orang yang sudah melihat Yesus melakukan mujizat. Saudara pernah lihat saya membagi-bagi sampai 5.000 makan? Belum kan? Kalau saudara ragu ya wajar, saya belum pernah. Tapi ini mereka sudah lihat loh. Tetap mereka tanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Dia sudah lihat Yesus menyembuhkan. Dia sudah lihat Yesus memberi makan. Tetap tanya, tanda apa Tuhan? Artinya mereka ikut ini yang 10.000 terus melihat. Mana buktinya? Mana buktinya? Hubungan yang seperti itu dengan Tuhan tidak akan bertahan lama. Terus menanyakan bukti. Bapak Ibu Saudara, coba slide-nya dilanjut. Ya, beda antara trust dan belief. Saya berharap kita semua jangan di belief, tapi menjadi trust.
Karena belief dulu ya. Belief itu artinya accept something as true, genuine, or real. Jadi percaya, intinya sih percaya karena ada buktinya. Oh itu benar-benar nyata. Itu belief. Tapi kalau trust means to believe in reliability, truth, or ability of someone. Jadi yang kita percaya itu bukan buktinya. Kita percaya orangnya. Kita percaya pribadinya. Kita percaya Yesusnya. Sekalipun belum ada bukti. Sekalipun rekeningnya masih segini-segini saja. Sekalipun yang didoakan belum berubah. Sekalipun yang kita harapkan belum terjadi. Pasangan hidup belum datang, pekerjaan belum berubah. Saya tetap percaya karena Yesus. Bukan karena bukti. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca. Oke. Ada satu kisah, ini bagus sekali. Sadrak Mesak Abednego, agak lari ya. Ini kisah nyata terjadi di zaman Nebukadnezar. Sadrak Mesak Abednego. Seluruh kerajaan tanpa kecuali katanya harus menyembah patung. Semua sujud, mereka tetap tegak, nggak mau. Saya nggak mau nyembah. Dan waktu kamu betul-betul ya, benar kamu nggak mau nyembah, saya masukkan oven. Kamu tidak mau nyembah, saya masukkan perapian bernyala-nyala. Ini jawaban mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 bagus sekali. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, sudah ada bukti mereka diselamatkan? Belum. Bahkan mereka bilang kalaupun harus mati, mati aja dah. Karena saya percaya sama Tuhan bukan sama patung ini. Bisakah iman kita seperti itu? Sekalipun tidak ada bukti, sekalipun tidak ada pertolongan, tetap tidak mau. Saya tidak mau digeser dari percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya memang betul, ternyata mereka selamat. Tapi perkataan iman mereka ini loh mendahului kejadian. Mereka gak bilang buktikan dulu Tuhan. Tapi mereka bilang saya tidak akan lakukan karena itu yang benar. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, nanti kita review ya biar saudara gak lupa. Dasar dari kita mencari Yesus. Dasar dari kita menginginkan Yesus. Menginginkan hidup yang kekal lebih dari apapun. Ya, mari kita baca sama-sama. Menginginkan kekekalan atau Yesus lebih dari apapun. Yang menariknya nih ya, yang menarik menurut saya. Ketika banyak orang meninggalkan Yesus, semua kan pelan-pelan mereka mulai, oh kalau nggak ada roti pulang dah, nggak ada berkat pulang. Yesus tidak terintimidasi dengan itu. Yesus nggak, jangan pergi. Dia nggak rayu, nggak dipanggil orang-orangnya. Dia nggak kejar, jangan pergi, oh jangan. Dia nggak apa-apa, mau pergi boleh. Malah dia tanya. Yohanes 6 ayat 61. Kan orang-orang pergi nih. Dan pasti ada yang masih ketinggalan nih ya kan bertahap perginya. Pada yang ketinggalan itu pun karena Yesus Tuhan walaupun dia juga manusia, dia tahu isi hati mereka. Yesus yang di dalam hatinya tahu murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dia enggak diralat perkataannya. Maksudku bukan begini, jangan pergi, no. Itu menggoncangkan. Segitu aja imanmu. Wow, ini memang keras. Karena enggak bisa ditawar. Kalau kita tidak mengutamakan Yesus di atas berkat, di atas bukti, di atas keadaan baik,
tidak bisa ditawar. Memang keras. Lanjut. Dan dia bilang lagi makanya saya bilang kayaknya 10.000 itu pergi semua deh. Kenapa? Karena ada tertulis. Setelah itu yang tinggal cuma 12. Hampir terakhir dibilang. Maka kata Yesus kepada berapa orang? Ke-12 muridnya. Malah ditawarin. Kamu gimana? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow. Yesus enggak tawar. Kalau memang saya yang bukan yang pertama dalam hatimu, percuma kamu ikut saya. Kalau kamu cuma fisiknya saja ikut gereja, ujian. Tapi kalau dalam hati sini tidak ada kepercayaan. Ada kok tadi ayat 64, bisa dibuka. Karena dia bilang, sebab di antara 12 ini yang masih tinggal, fisiknya tinggal, badannya tinggal, tapi dia tahu hatimu gak percaya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak percaya, hanya tinggal tunggu waktu. Kita akan menyerahkan Yesus pada satu titik. Entah karena pasangan hidup, kesusahan keuangan. Karena kok doa saya gak dijawab-jawab. Kayaknya di gereja gak ada terobosan. Orang-orang gereja mengecewakan saya, wajar. Kita manusia, kita bisa saling tersinggung. Kita bisa salah. Tapi taruhlah hubungan dengan Tuhan di level yang paling atas yang tidak tergoncangkan. Saya suka sekali kata-kata Petrus. Petrus jawab begini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagi Petrus, titik. Yesus hidup kekal dari Allah, titik. Dia nggak bahas bukti, kenapa kamu nggak mau pergi? Dia nggak bilang, oh kan ada buktinya. Kan saya sudah makan roti, kan saya berjalan di atas air. Kan saya lihat sendiri orang buta sembuh, kan saya lihat sendiri orang yang lumpuh berjalan. Dia nggak bahas bukti. Intinya memangnya ada ya keselamatan di luar Yesus. Dia titik gitu aja. Itu bagus sekali. Karena tanpa kita sadari, kita bisa menukar keselamatan dan hidup yang kekal dengan berkat, dengan bukti yang lain yang dari dunia. Petrus berkata, saya tetap percaya apapun keadaannya, bahwa engkaulah yang kudus dari Allah, itu intinya. Keadaan bisa berganti, rezeki bisa lancar, tidak lancar. Kisah nyata ya, saya punya teman, saya rasa Pak Awai juga kenal. Teman di Denpasar, di gereja Denpasar. Dulu Kristen, dulu ikut Yesus. Pelayanan juga istrinya, tamborin sama-sama. Tapi kita ketemu lagi, oh saya sudah gak Kristen. Wow, saya gitu. Kok bisa, saya tanya. Ya dulu waktu Kristen seret, rezekinya seret. Tapi sekarang setelah gak Kristen, ya syukurlah. Saya lancar, sekarang lancar. Wow. Apakah dia tidak tahu? Hidup kita ini, dulu pernah Pastor Dedi ilustrasi bagus sekali. Hidup kita sekarang ini cuma anggaplah kalau tali cuma semeter aja. Sementara kekekalan itu, tali itu mutarin Aston panjangnya, ini yang kekekalan ya. Mutarin Badung, mutarin Bali, mutarin Indonesia, mutarin dunia, dan unlimited. Kita menukar itu semua dengan 1 meter hidup di dunia yang fana ini. Betapa tidak bijaksana menurut saya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berkomitmen. Hubungan kita dengan Yesus harus tidak tergoncangkan. Karena mencari Yesus untuk taat. Apa firman Tuhan? Kalau itu dikatakan,
Itu dikatakan roti hidup, makan firman, makan kebenaran Tuhan. Minum darahnya ya menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Yesus, menyatu Tuhan. Yang penting saya punya Yesus cukup. Mau ada gak ada nasi, mau lauk tempe, mau garam, mau kerupuk. Bukan untuk berkat. Yang kedua, percaya Yesus adalah dasar hubungan dan bukan bukti. Gak terus-terusan cari bukti. Dan menginginkan kekekalan atau Yesus. Lebih dari apapun. Bulan Februari kemarin dunia internasional lah ya. Diguncangkan karena beberapa orang, lebih tepatnya 21 orang ditangkap ISIS. Ini kejadiannya di Mesir, mungkin saudara sudah tahu ya. 21 orang ini gak tahu apa-apa, ditangkap karena apa? Ya pasti karena Kristen. Ditangkap, diculik, dan kemudian dibunuh. Setelah 2 hari, ISIS ini untuk menakut-nakuti dunia internasional, mengeluarkan video brutal ya, video pemenggalan mereka dikeluarkan. Dan itu heboh dunia internasional. Saya lihatnya di CBN, Christian Broadcasting. Dan kemudian wartawan mewawancara janda-jandanya ya. Ini kan laki-laki semua yang ditangkap. Salah satu bernama Maryam Farhad, Kristen, janda dari Malah Ibrahim, usianya baru 23 tahun. Diwawancara ditanya bagaimana perasaan ibu, pasti hancur sekali. Oh iya, saya sedih sekali. Sejak suami saya diculik, saya sedih sekali, saya sangat takut saya seperti kehilangan pengharapan. Tapi setelah 2 hari suami saya tidak ada, kemudian setelah itu ada video yang dikeluarkan lewat internet dan saya melihat video eksekusi itu, saya lega katanya. Hah? Reporternya kaget, loh kok bisa lega Bu? Karena saya khawatir satu hal. Jangan sampai detik-detik terakhir suami saya mengingkari imannya. Jadi pada saat saya melihat, pada saat mereka dieksekusi dan saya melihat suami saya meneriakkan Yesus. Saya lega katanya. Karena berarti dia di kekekalan. Dan satu hari nanti kita akan ketemu lagi. Wow. Kalau saudara baca ceritanya malah mereka berdoa. Berdoa. I pray for them that God will may open their hearts. Untuk para ISIS. And they may know the truth. And know what they do is wrong. And know the right thing. Malah mereka terus berdoa. Suami saya enggak apa-apa. Dia di kekekalan. Dia bersama Yesus. Saya akan mencapai dia juga satu hari nanti. Itulah sukacita terbesar. Kita punya Yesus yang akan memegang hidup kita sampai kepada kekekalan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa.